Di tengah percepatan adopsi kecerdasan buatan di industri keuangan global, perbankan tidak lagi hanya berbicara soal efisiensi, tetapi juga soal kepercayaan, keamanan, dan pengalaman nasabah. Lalu sejauh mana artificial intelligence benar-benar mengubah wajah perbankan dan bagaimana bank memaknainya dalam konteks Indonesia? Untuk membahas hal tersebut, kita akan berdialog bersama Chief Technology and Operations Officer Standard Chartered Indonesia, Bapak Roli Lahagu. Pak Roli, apa kabar? Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam CTO Talks. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan ini Mbak Safrina. Terima kasih Pak Roli telah bergabung bersama kami. Tadi sudah ada beberapa yang kita sampaikan sebagai pembuka diskusi kita. Tapi menurut Pak Roli sendiri dalam konteks global dan terutama Indonesia, apakah Anda sendiri telah melihat AI sudah mengubah wajah industri perbankan? Oke, mungkin jawaban singkatnya iya Mbak. Dan ini akan semakin mengubah wajah industri perbankan di masa depan. Saya terangkan sedikit ya, kemampuan teknologi AI ini akan banyak mengubah proses-proses perbankan secara signifikan. Mulai dari interaksi nasabah, proses-proses internal di seluruh fungsi dan unit di bank, bukan hanya di divisi operasi. Memprosesan transaksi nasabah, pengelolaan risiko, dan juga sampai ke pengembangan sumber daya manusia. Jadi situasi yang semakin digital ini akan terus mendorong bank untuk terus secara dinamis mendefinisikan ulang nilai-nilai atau value-value apa sekarang yang relevan dari klien. Sekarang kita banyak bicara tentang experience, trust, impact ya. Jadi ini bukan hanya sekedar produk push sekarang. Dari sisi lain ini, kemampuan AI juga akan sangat mengubah profil perbankan. Landscape ancaman akan sangat berubah sekarang. Kita kenal sekarang dengan serangan cyber akan semakin canggih, pencurian data, fraud seperti identity theft atau deepfake itu akan semakin kompleks dan sophisticated. Jadi menurut saya AI sekarang dan di masa depan ini akan mengubah wajah perbankan bukan hanya at surface level. Ini akan mengubah wajah perbankan secara mendalam dan fundamental. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Apa indikator paling nyata mungkin Pak yang Anda lihat ini menunjukkan perubahan tersebut bahwa perbankan memang sudah berubah nih wajahnya dengan adanya AI baik dari sisi bisnis maupun operasional? Banyak sekali sekarang. Jadi kita banyak di proses-proses internal kita udah berubah dan menggunakan dan mengadopsi AI. Baik dari global maupun di Indonesia. Itu yang saya lihat sekarang. Oke, baik. Kedepannya menurut Anda peran AI di perbankan saat ini sudah sejauh mana Pak Roli? Masih sebagai pendukung operasionalkah atau justru Anda melihatnya sudah menjadi bagian dari bisnis inti perbankan itu sendiri? Saya bicara dengan Standard Chartered ya. Jadi kalau di kami AI sudah menjadi bagian penting dalam strategi bisnis bank. AI ini sudah menjadi enabler dan pilar yang penting dalam pencapaian kami terhadap visi, misi, strategi dan objektif bisnis ya. Dapat saya tambahkan, AI ini bukan hal baru buat perbankan. Kita udah kenal yang namanya dulu robotic automation, machine learning, dan mungkin sudah diadopsi dan diimplementasikan di beberapa proses perbankan. Namun dalam beberapa tahun terakhir dengan di mana gelombang digitalisasi semakin besar, digital itu sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat. Sekarang evolusi teknologi AI semakin pesat dengan Gen AI, pesatnya perkembangan juga di komputer processing power, ini akan merubah nanti wajah dunia dan juga kehidupan masyarakat. Jadi menurut saya ini akan membuka peluang-peluang yang menurut saya akan cukup transformatif nanti di masa depan ya. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa AI sudah seharusnya menjadi strategi bagian dari strategi bisnis inti. Tapi posisi transformasi dari role AI yang ada di beragam industri Indonesia menurut Anda sudah se-advance apa? Apakah dampak AI di Indonesia ini tertinggal, sejalan atau justru melompat lebih tinggi dibandingkan pasar global? Mungkin saya jawabnya adalah bahwa Indonesia sudah mulai aware dan mulai mengadopsi ini Mbak ya. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain, jadi ada perlu still catching up. Still catching up. Ya. Baik. Pak Roli, pengen tahu juga ya, di Standard Chartered keputusan strategis apakah sudah secara aktif dipengaruhi oleh data-data yang dibuat oleh AI atau seperti apa? Secara global di fungsi-fungsi dan di ini tertentu sudah Mbak ya. Dan kita menggunakan itu sesuai dengan ketentuan regulasi di mana kita berada ya. Karena Standard Chartered beroperasi di beberapa negara. Jadi untuk ketentuan-ketentuan yang sudah dibolehkan kita sudah menggunakan AI. Terus misalnya sekarang di transaction screening itu sekarang sangat AI. Transaction screening. Ya. Itu salah satu yang sangat mumpuni digunakan oleh AI gitu. Betul. Ya.
Oke. Area mana, Pak, yang paling dulu merasakan dampak AI di Standard Chartered? Layanan nasabah, manajemen risiko, atau operasional internal yang ada di perusahaan Anda? Oke, kami beranggapan bahwa itu bisa berjalan bersama-sama ya. Jadi kalau di Standard Chartered, saya bicara dengan Standard Chartered, tadi kita beranggapan bahwa itu bisa area-area tersebut bisa berjalan bersama-sama dan simultan. Namun kalau kita lihat portfolio inisiatif berbasis AI yang ada di kami sekarang, itu masih didominasi oleh operasional internal. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi secara dalam, ini sebenarnya bagus juga karena kemudian kita melihat awareness karyawan terhadap AI dan kemudian kemauan mereka menggunakan AI untuk memperbaiki proses di mereka, bahkan meredesain ulang proses itu udah semakin nyata. Dan kalau kita lihat juga inisiatif-inisiatif itu, semuanya bertujuan untuk dapat melayani nasabah dengan baik. Jadi itu yang sekali. Tapi ke depan kita akan dorong semuanya akan berjalan ya. Berjalan. Gitu. Tapi sepanjang Anda melihat beragam area yang ada di industri perbankan di perusahaan Anda, apakah ada area yang justru lebih sulit menurut Anda diadopsi AI, tapi Anda tahu nih potensinya besar gitu? Terutama itu nanti di client experience ya. Di client experience itu kita akan lebih hati-hati untuk bisa mengimplementasikan itu. Kalau dalam hubungannya dengan interaksi nasabah mungkin akan lebih mudah dibandingkan dengan let's say misalnya credit scoring gitu ya. Jadi kita akan menghindari yang namanya bias dan sebagainya. Itu kita akan lebih hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku nanti. Oke, Pak Roli, dari kacamata Anda juga bagaimana AI ini membantu meningkatkan kecepatan dan kualitas pengambilan keputusan yang ada di perusahaan Anda? Oke, jadi ada dua hal penting di sini yang AI itu bisa lakukan. Satu adalah kemampuan AI untuk mendapatkan insight-insight yang penting dan bagus, berguna dari sumber-sumber data yang sangat kompleks di perbankan. Itu kemampuan pertama. Kemampuan kedua adalah kemampuan AI untuk mengatasi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manual dan repetitif. Jadi staff itu bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting. Jadi menurut saya dua kemampuan tadi kalau digabungkan, dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, itu akan sangat meningkatkan proses decision making. Sangat drastis mungkin. Bukan cuma itu. Kolaborasi nanti antara tim dan unit itu akan lebih maksimal. Itu menurut kami. Baik.